Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Maharani, Muhammad Rifki Hidayat, dan Muhammad Wahyudi. Materi yang akan kelompok kami bawakan yang berjudul Instrumen Zakat sebagai Sumber Pengeluaran Keuangan Negara, dengan dosen pengampu Andi Rio Makulau Wahyu ME. Baik, langsung saja. Pengeluaran non-zakat adalah salah satu instrumen penting dalam suatu negara sebagai fasilitas untuk melancarkan program pengeluaran negara. Adapun kaidah belanja negara dalam Islam terdiri dari 6. Yang pertama, bahwa timbangan kebijakan pengeluaran dan belanja pemerintahan harus mengikuti kaidah maslahah. Yang kedua, menghindari masyaqqah. Yang ketiga, kaidah al-ghurmu bil gunmi. Yang keempat, kaidah mala yatimul al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang kelima, pengorbanan individu atau kerugian individu. Dan yang terakhir, mudarat. Individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat yang besar. Analisis kebijakan pengeluaran negara sepanjang sejarah Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebijakan pengeluaran non-zakat pada masa Rasulullah SAW. Pengeluaran militer terbagi menjadi 6. Yang pertama, biaya pertahanan seperti persenjataan. Yang kedua, penyaluran zakat. Yang ketiga, pembayaran gaji untuk fadi, guru, imam, muazin, dan lain-lain. Yang keempat, pembayaran upah para sukarelawan. Yang kelima, pembayaran utang negara. Dan yang terakhir, bantuan untuk musafir. Pengeluaran sekunder terbagi menjadi 5. Yang pertama, bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah. Yang kedua, hadiah untuk pemerintahan lain. Yang ketiga, pembayaran tunjangan utang orang meninggal dalam keadaan miskin. Yang keempat, pembayaran tunjangan untuk orang miskin. Dan yang terakhir, persediaan darurat. Yang kedua, kebijakan pengeluaran non-zakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan pengelolaan anggaran yang dilakukan yaitu dengan langsung membagikan hadis harta Baitul Mal yang pada saat itu menerima uang sebesar 80.000 dirham. Yang kedua, Umar bin Khattab. Kebijakan yang diambil yaitu tidak menghabiskan seluruh pendapatan sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan sebagian dana digunakan untuk cadangannya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Kebijakan pendapatan diberikan sebagian kepada kerabat dekat Utsman, pembiayaan untuk perang, dan memberikan tambahan gaji bagi pejabat negara. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Kebijakan yang dilakukan yaitu mendistribusikan seluruh pendapatan Baitul Mal ke Madinah, Kufah, dan Busra. Dan materi terakhir yaitu analisis kebijakan pengeluaran negara di masa kontemporer. Di masa Rasulullah, kebijakan anggaran sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan sosial ekonomi secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan di masa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara. Negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara untuk mencapainya.
baik dengan rasionalisme, struktur pajak baik dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau luar negeri. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.